STA TV, media syiar Islam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat syiar Tauhid Aceh, sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian akidah wa yarda. Catat faedahnya, semoga bermanfaat. Ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Arba'in Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan hadis yang keempat pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan di hadis nomor 5. Disebutkan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, an Ummul Mukminin Ummu Abdillah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayah man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah mengatakan, man ahdatsa, siapa yang berbuat hal yang baru fi amrina, dalam perkaranya kami, yang itu bukan dari agama kami, maka dia tertolak. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, man amila amalan, siapa yang seseorang beramal dengan sebuah amalan yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita mulai dari pembahasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan Aisyah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kunyah itu adalah sesuatu yang dimulai dengan ab apabila dia laki-laki, ataukah umum kalau dia perempuan, yang dia menisbatkan kepada salah satu anaknya. Apakah anaknya itu sudah ada ataukah anaknya itu belum ada, maka tidak ada masalah untuk dia menggunakan kunyah Ummu Fulan atau Abu Fulan, apakah dia sudah punya anak ataukah dia belum punya anak. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ya dikunyahkan dengan Ummu Abdillah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Nah, di sini disebutkan oleh sebagian para ulama, ya Aisyah radhiyallahu taala anha boleh punya anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi anaknya itu gugur, tidak hidup, ya sudah meninggal dalam kandungan. Dan sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan Aisyah memang tidak punya anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah meninggal dalam kandungan ataukah meninggal setelah lahir, tidak ada. Ya, Aisyah memang tidak hamil. Ya, sebagian para ulama mengatakan demikian. Nah, adapun dikunyahkan dengan Ummu Abdillah, ya walaupun beliau tidak punya anak, seperti kita sebutkan di awal tadi, tidak ada masalah. Ya, seseorang mengunyahkan dirinya dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan, ya walaupun dia tidak punya anak. Dan kita ketahui di sini beliau dikunyahkan dengan Ummu Abdillah karena ya Abdullah adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ahabbul asma ilallah, nama yang paling ya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi putrinya As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ketika umur beliau 6 tahun, dan kemudian dikumpuli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berumur 9 tahun. Nah, di sini sedikit faedah yang perlu kita ketahui, ya tidak bisa seseorang menyamakan ya anak-anak yang 9 tahun di zaman sekarang
dengan kondisi anak-anak 9 tahun di zaman dulu. Ya, bahkan nenek-nenek kita terdahulu, nenek-nenek kita, ya, itu menikah umurnya belasan tahun. Ya, itu bukan sesuatu yang tabu. Ya, di nenek-nenek kita dulu. Nah, apalagi orang-orang yang mereka hidup di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang bernama Usama bin Zaid. Umurnya masih 18 tahun, menjadi pimpinan pasukan perang pada waktu itu, yang berhasil banyak menaklukkan banyak negeri-negeri. Ya, demikian juga ya dalam beberapa peperangan, ya, ada anak-anak kecil di bawah 15 tahun, mereka ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang membunuh Abu Lahab adalah anak yang masih muda, ya, yang membunuh Abu Lahab. Jadi kondisi Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu berumur 9 tahun, yang kalau dibandingkan dengan wanita-wanita dewasa hari ini, Aisyah radhiyallahu taala anha jauh lebih dewasa. Ya, jauh lebih dewasa. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan kalimat man ahdatsa. Man ahdatsa au aujada syai'an lam yakun. Man ahdatsa artinya adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Ya, karena memang para ulama ketika mereka menyebutkan bid'ah itu secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Apa saja? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, maka secara bahasa itu disebut dengan bid'ah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam keadaan langit dan bumi itu belum ada contoh sebelumnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat Badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Nah, adapun secara definisi yang disebutkan oleh para ulama, al-bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada sandarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya ulangi. Al-bid'ah adalah sesuatu perkara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tidak ada dalil secara ta'yin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada dalil dari kaidah-kaidah syariat. Ya, kaidah-kaidah syariat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah itu juga tidak mendukung perbuatannya. Nanti dengan contoh-contoh akan lebih jelas kita jelaskan. Nah, kemudian ya kalimat selanjutnya fi amrina, ya, man ahdatsa fi amrina. Taib, man amila amalan laisa amruna. Amruna di sini diinginkan adalah dinina wa syari'atina. Agamanya kita dan syariatnya kita. Taib, ma laisa minhu, ya, kita sudah baca tadi hadis ma laisa minhu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Ma laysa minhu artinya man lam yashra'hu Allah wa rasuluh. Apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Fahuwa raddun. Raddun itu artinya adalah tertolak. Ya, sampai dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mesti harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah secara kaidah umum sebuah amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pertama ketika amalan itu ikhlas kepadanya, dan yang kedua ketika amalan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin yang pertama, Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan juga dalam ayat yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat ke-85,
Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam madinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang seseorang mengikuti selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan diterima dari amalannya tersebut, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, agama Islam di sini kata Allah, siapa yang mengikuti selain dari agama Islam. Nah, apa itu agama Islam? Agama Islam adalah agama yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang kemudian agama yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja yang dikatakan agama di zaman itu, maka agama di zaman ini. Dan apa saja yang tidak dianggap sebagai agama di zaman itu, maka bukan pula agama di zaman ini, walaupun seseorang melabelkan itu sebagai agama. Jadi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang itu dijalani oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Jadi ketika sesuatu perkara yang dia menisbatkan sesuatu kepada agama dan kemudian itu tidak dipraktekkan oleh Nabi SAW, maka itu tidak disebut sebagai agama. Nah, kalau seandainya itu bukan agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di sini, falai yuqbala minhu, tidak diterima dari agama yang dia jalani tersebut, dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fi riwayat Muslim, dan riwayat Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Riwayat ini itu lebih umum daripada riwayat man ahdatha. Jadi riwayat man amila itu lebih umum daripada riwayat man ahdatha. Dalam makna hadis riwayat, makna riwayat man amila, anna man amila ay amalan sawan kana ibadatan aw kana muamalatan aw ghairu dzalik laisa alai amrullah wa rasuluh fa innahu mardudun alaih. Jadi amalan apa saja, apakah itu amalan bentuknya ibadah, apakah bentuknya itu muamalah, atau selain daripada itu. Yang apabila amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Dan kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam. Bahwasanya hadis ini merupakan pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Katakanlah, wa anna hadza sirati, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu yang lurus jalan tersebut. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti dari jalan yang banyak, karena dengan kalian mengikuti dari jalan yang banyak tersebut akan memisahkan kalian dari jalan yang satu tadi. Nah, kata para ulama, subul di sini adalah bid'ah. Subul adalah bid'ah. Jadi bisa kita maknai, jangan kalian mengikuti jalan-jalan kebid'ahan. Apakah dalam amalan ataukah dalam pemikiran? Ketika sebuah pemikiran atau sebuah akidah, yang akidah itu tidak diambil dari Nabi SAW dan para sahabatnya, maka itu merupakan pemikiran yang menyimpang. Walaupun pemikirannya, logikanya menyentuh hati, bisa mengeluarkan air mata, membuat kita sedih, dan lain sebagainya. Nah, ketika pemikiran-pemikiran tersebut tidak datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ketahuilah ini syaitan yang telah mempermainkan hati kita.
Taib. Jadi sesuatu itu tidak dilihat dia nangis atau tidak nangis, ya dilihat sejuk atau tidak sejuk, tapi yang pertama kali harus kita lihat apakah itu ada asalnya dari Islam ataukah tidak. Nah, kalau seandainya itu ada asal dari Islam, maka alhamdulillah. Tapi kalau seandainya itu tidak ada asal dari Islam, maka itu harus ditolak. Dia akan tertolak namanya. Nah, begitu juga ketika seseorang dia mempelajari, mengamalkan sesuatu yang ada asal dari Islam, tapi kok hati saya nggak tersentuh ya, kok saya nggak sedih ya, kok nggak bisa meneteskan air mata, maka kita katakan bukan asal Islamnya yang salah, hati kamu yang salah. Ya, hati kamu yang kotor. Sehingga yang kotor kamu bisa nangis, tapi yang bersih dan suci kamu tidak bisa menangis. Berarti yang perlu engkau bersihkan, yang perlu kita bersihkan adalah hatinya kita. Baik. Nah, sehingga dari hal yang kita sebutkan di atas, amalan itu diterima dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Dan ini sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, annal ibadah la tasihu illa idza jama'at amrain. Ya, sebuah ibadah itu tidak akan diterima, tidak sah kecuali terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ya ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Taib, yang pertama, tahrimu ihdatsu syai' fi dinillahi azza wa jalla. Ya, haramnya seseorang berbuat sesuatu di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia memiliki tujuan yang baik. Walaupun memiliki tujuan yang baik. Taib. Dan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, para nabi dan rasul itu menghadapi manusia-manusia yang mereka merangkai sebuah ibadah, ya, meyakini sebuah keyakinan, yang keyakinan dan ibadah tersebut mereka maksudkan dan tujuankan dengan sesuatu yang baik. Dan itu selalu alasannya mereka. Apakah dalam permasalahan akidah ataukah dalam permasalahan ibadah? Ya, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, mereka menyembah berhala, mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Manat, mereka menyembah Lata. Jelas ini perbuatan kesyirikan, perbuatan kekufuran, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dihujahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab. Apa jawabannya mereka? Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah kepada Lata ini. Kami nggak menyembah kepada Uzza ini. Kami tidak menyembah kepada Manat ini. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tujuannya baik. Tujuannya bagus. Apa tujuannya tadi? Supaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya dengan ibadah yang mereka lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyrik pun, Abu Lahab pun, dalilnya mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan keyakinannya mereka adalah amalan kami ini baik untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Dan apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat? Apakah argumentasinya mereka? Apakah alasannya mereka itu diterima? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat setelahnya, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada para pendusta dan juga kepada orang-orang yang kufur.
Siapa yang Allah Subhanahu wa taala vonis dengan kufur dan ya tidak diberikan hidayah tersebut, orang-orang yang mereka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah itu tujuannya, tapi dengan cara-cara yang bid'ah, dengan cara-cara yang tidak pernah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul, ya, menjadikan penengah-penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi apa saja ibadah yang dilakukan oleh seseorang, walaupun tujuannya baik, namun itu sesuatu yang tidak ada sandarannya, maka hukumnya haram. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walau kana al-qalbu, walaupun hatinya itu menyayat hati, walaupun dia nangis, dia bercucuran air mata, tetap nggak diterima. Para hadirin dan hadirat, kalau cuman sekedar nangis, orang nonton bioskop ya dengan suasana yang hening di dalam bioskop, kemudian di bioskop itu dipertontonkan ya adegan-adegan percintaan atau putus cinta dan lain sebagainya. Nangis nggak orang? Nangis. Nah, keluar dari bioskop, ya, yang pacarannya masih pacaran, yang berzina masih berzina, iya, yang teler tetap teler. Apa fungsi nangis tadi? Nah, begitu juga terkadang dibungkus dengan agama, sehingga membuat orang itu menangis. Ya, jadi bukan dilihat tangisan dulu. Yang dilihat pertama kali adalah apa? Itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada satu cerita. Pada waktu itu ada seorang suami dan istri ribut. Yang kemudian istrinya menangis. Nah, biasa orang akan beranggapan ini suami zalim ini. Suaminya zalim. Ya, dia telah berbuat jelek kepada istrinya. Nah, apa timbangannya mereka bahwasanya suaminya zalim? Karena istrinya nangis. Kemudian ditanyalah kepada seorang alim. Dikomentari oleh seorang alim, kamu tidak tahu, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur, ini dosa, maksiat, dan dia kembali menjumpai bapaknya dalam keadaan menangis sejadi-jadinya di depan bapaknya dan mengatakan Yusuf telah diterkam oleh serigala. Jadi jangan tertipu dengan air mata. Ya, terkadang syaitan itu mempermainkan kita, menjadikan air mata ini sebagai sesuatu ya kebenaran. Ya, saya ngaji sunnah, ya ngaji dengan Ustadz Fulan, Ustadz Alan nggak pernah nangis. Ya kayaknya hatinya keras terus. Tapi ketika ngaji dengan Fulan atau dengan Alan, ya itu membuat saya bisa nangis, terharu, semua menangis. Enggak itu mas, manhaj salaf itu enggak kayak gitu. Ya, kita bukan katakan salah nangis, enggak. Tetapi yang dilihat bukan tangisannya dulu, dilihat itu ada asal enggak dalam syariat. Ibadah itu ada contohnya enggak dari Nabi. Ketika itu ada contohnya dari Nabi SAW dan kemudian engkau menangis ketika melakukan perbuatan tersebut atau mendengar penjelasan tersebut, maka ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya engkau nangis dan yang disampaikan adalah sesuatu yang menyimpang dari agama, ketahuilah syaitan telah mengelabuimu. Ya, dan syaitan ingin berjuang, ya, berjihad agar engkau semakin yakin dengan kesesatan tersebut. Nah, ini yang perlu difahami. Taib, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, fa in qala qail. Kalau seandainya ada yang bertanya, ya kalau seandainya seseorang membuat sesuatu yang baru dalam agama, ya, tetapi asalnya ada dalam syariat, tetapi dia menjadikan dengan sifat-sifat tertentu. Yang sifat-sifat tertentu itu tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Apakah itu juga tertolak? Misal, zikir. Zikir itu ada asal dalam syariat.
Ya, kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Adz-dzakirin Allah wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki dan berzikir dari kalangan perempuan, Allah akan persiapkan kepada mereka pahala yang sangat besar. Dan Nabi SAW, orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, yaitu perbandingannya seperti, ya astagfirullah saya lupa, Rasulullah membandingkan sesuatu. Atau seperti orang yang hatinya hidup dengan orang yang tidak hatinya mati. Hidup dan hatinya mati. Demikian perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal syariatnya ada. Kemudian dia mendatangkan zikir tersebut dengan sifat-sifat tertentu. Atau menziarah kubur itu sunnah dari sunnah Nabi. Ada asalnya dalam syariat. Akan tetapi dia memiliki sifat-sifat tertentu atau waktu-waktu tertentu atau ritual-ritual tertentu yang waktu dan ritual tertentu itu tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Taib, apakah amalan seperti ini diterima asalkan ada asal dalam syariat? Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakunu mardudan. Jawabannya tetap tertolak. Tertolak. Iya. Walaupun ibadah yang kamu lakukan itu ada asalnya dalam syariat, dan tetapi kamu mengkhususkan dengan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak. Syekh di sini mencontohkan, ya, seperti sekelompok manusia yang pada waktu itu mereka berzikir dengan metode dan caranya mereka sendiri, yang kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, dan kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ia mengatakan kepada mereka, Nabi SAW baru saja meninggal dan para sahabat Rasulullah masih tersebar di mana-mana, periuk beliau belum hancur, pakaian beliau belum rusak, tapi kalian telah berbuat sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah, ibadah asal yang mereka lakukan ada contoh dari Nabi, zikir. Tapi kaifiyahnya, caranya, mereka mengatur dengan cara mereka sendiri. Maka maka mereka menjawab, wahai Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kami inginkan dari ini kecuali kebaikan. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Subhanallah. Kebaikan yang mereka inginkan dari ibadah yang mereka lakukan tadi. Nah, yang uniknya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjawab, ya, ketika mereka mengatakan kami tidak menginginkan ini kecuali kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepada jalan kebaikan tersebut. Masya Allah. Ya, ini juga menambah makna yang telah kita sebutkan tadi, sebuah ibadah yang ibadah itu ada asalnya dalam syariat, ada sebuah ibadah yang dilakukan seseorang yang tujuannya baik namun tidak ada asalnya dalam syariat, maka itu merupakan amalan yang tertolak, hal yang tidak boleh dilakukan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini memberikan sebuah penekanan, ya, untuk diketahui bahwasanya al-mutaba'ah itu tidaklah dianggap sebagai mutaba'ah yang sempurna kecuali apabila amalan itu mengikuti syariat dalam 6 perkara. Ini poin penting. Ini kaidah penting yang perlu kita ketahui. Saya ulangi. Bahwasanya pengikutan kepada Nabi SAW tidak benar kecuali apabila amalan tersebut sesuai dengan syariat pada 6 perkara. Perkara yang pertama adalah sebabnya. Yang kedua adalah jenisnya. Yang ketiga adalah jumlahnya. Yang selanjutnya adalah kaifiyahnya. Yang kelima adalah tempatnya. Yang keenam adalah waktunya. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah amalan, yang amalan itu tidak sesuai dengan 6 perkara yang kita sebutkan tadi, maka amalan tersebut tertolak. Karena dia telah melakukan, ya, perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang pertama, kita bahas yang pertama. Pertama adalah amalan, yaitu harus sesuai dengan syariat di dalam sebabnya. Wadzalika bi ayyafal insanu ibadatan. Misalnya seseorang melakukan sebuah ibadah, ya, dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai sebab. Misalnya dia masuk ke rumah, dia sholat di rumah, dia sholat duha, ada dalilnya. Di rumah dia sholat rawatib, ada dalilnya. Di rumah ada dia di rumah sholat malam, ada dalilnya. Tetapi ketika dia masuk rumah, supaya rumah saya berkah, sebagaimana berkahnya masjid, dan setiap saya masuk ke masjid, saya sholat 2 rakaat. Nah sekarang saya setiap masuk rumah, saya sholat 2 rakaat. Ya, sholat tahiyatul bait misalnya. Ada tahiyatul masjid, ada tahiyatul bait. Dan kemudian dia menjadikan itu sebagai sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk ke dalam rumah. Ya, nah sholatnya ada asal dalam syariat. Sholat ada asal dalam syariat. Tapi ketika dia menjadikan sebab, yang sebab itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Ya, itu tertolak. Karena dia melakukan sebab, yang sebab itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Taib. Atau juga misalnya, seseorang memperingati hari kemenangan muslimin di perang Badar. Jadi setiap tahun, ya, di tanggal Rasulullah SAW memenangkan, ya, perang, itu dijadikan sebagai hari raya, jadikan hari kebahagiaan, makan minum dan seterusnya. Maka ini juga amalan yang tertolak, karena ini contohnya tidak ada contoh dari Nabi SAW. Taib. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh yang kedua atau perkara yang kedua. Perkara yang kedua tadi, syariat atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan syariat pada jenisnya. Pada apa? Pada jenisnya. Misalnya seseorang melakukan ibadah, yang ibadah itu disyariatkan tetapi jenisnya bukan sesuatu yang dicontohi oleh Nabi SAW. Misalnya seseorang berkurban dengan kuda. Ya, unta harganya masih 30 juta. Ada kuda yang harganya itu ratusan juta bahkan miliaran. Ya, jadi saya ingin berkurban dengan sesuatu yang lebih mahal. Allah telah memberikan rezeki kepada saya. Allah telah mudahkan segala kehidupan saya. Sementara unta, sapi itu harganya masih puluhan juta. Saya ingin berkurban yang harganya 500 juta. Ya, sehingga dia berkurban dengan seekor kuda. Walaupun harganya itu 500 juta, maka jenis ibadah kurban dengan kuda itu tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hewan kurban itu adalah bahimatul an'am. Yang mana bahimatul an'am adalah ibil wal baqar wal ghanam. Unta, sapi dengan turunannya, kambing dengan turunannya. Iya. Nah, ketika dia menyembelih seekor kuda dan kemudian dia mensedekahkan dagingnya, itu tidak ada masalah, boleh. Tetapi dia jadikan kuda tadi sebagai hewan kurban, ya, maka ini tidak diterima. Bisa difahami? Karena para hadirin dan hadirat, ya, dia melakukan sebuah ibadah yang ibadah itu jenisnya bukan jenis yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga, ya, seseorang melakukan sebuah ibadah yang ibadah yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan ukurannya. Misalnya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
dengan sebuah ibadah yang ada syariatnya, tetapi dia tambah jumlahnya. Salat subuh 2 rakaat itu terlalu pendek buat saya. Pendek sekali salat subuh 2 rakaat. Ya habis bangun subuh kan kita lagi semangat, lagi kuat-kuatnya badan. Juga waktunya, saya punya waktu banyak di salat subuh. Ya sudahlah. Ya saya ingin salat subuh 7 rakaat misalnya. Atau 8 rakaat. 2 rakaat terlalu pendek. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini para hadirin, walaupun kamu salat subuhnya 6 rakaat, yang kamu khatamkan Al-Baqarah di dalamnya dan juga surat Ali Imran, 2 ayat, 2 surat yang panjang kamu baca dalam sholat subuh kamu yang 6 rakaat tersebut, amalannya ditolak. Bukan saja amal itu ditolak, kamu berdosa. Ya kamu berdosa. Karena kamu telah apa? Menyelisih daripada contoh dicontohi oleh Nabi SAW di zaman Ibnu Sirin. Ada orang-orang pada waktu itu ya ingin mengambil miqat di Masjid Nabawi untuk umrah atau hajinya mereka. Untuk umrah dan hajinya mereka. Ya, nah kalau mereka miqat di Masjid Nabawi lebih afdal daripada Dzul Hulaifah. Iya, dan juga di Masjid Nabawi kami bisa lebih panjang untuk bertalbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, lebih panjang. Jadi ibadahnya lebih panjang dan masjidnya lebih afdal. Kemudian kata Imam Malik, kemudian kata beliau rahimahullah, kamu telah berbuat fitnah. Ya, kamu telah berbuat fitnah. Kemudian disebutkan fitnah apa yang kami lakukan? Saya lupa Imam Malik atau Ibnu Sirin ya. Fitnah apa yang kami lakukan? Emang kami menjudi? Emang kami main gaplek? Ya, emangnya kami bernyanyi-nyanyi? Kan enggak. Kami mengambil miqat di Masjid Nabawi. Kemudian beliau membaca ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim." Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan akan ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Fitnah. Karena Rasulullah mengajarkan kita mengambil miqat di Dzul Hulaifah. Kenapa kamu menambah ya jarak supaya lebih lama bertalbiyah, mengambil miqat di mana? Di Masjid Nabawi. Maka ini adalah sesuatu yang tertolak. Tidak boleh. Kemudian selanjutnya yang keempat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia melakukan sebuah amalan yang ada contohnya dalam syariat, akan tetapi dengan kaifiyahnya sendiri, dengan caranya tersendiri. Kita sudah contohkan tadi seperti orang yang berzikir sesuatu yang disyariatkan, tetapi dia melakukan zikir tersebut dengan kaifiyah, dengan caranya sendiri. Ya, atau misalnya seseorang sholat, ya dia sujud dulu misalnya. Dia sholat, sholatnya kayak sujud dulu lebih enak. Ya, habis sujud baru dia ruku. Ya, enggak urutan sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sholatnya nggak sah. Demikian juga seseorang ketika berwudu. Nabi telah mencontohkan wudu itu dengan kaifiyah demikian. Kemudian dia cuci kakinya dulu. Habis dia cuci kaki, dia kembali ke tangannya. Kemudian dia cuci kepalanya, dia basuh kepalanya. Kemudian setelahnya dia cuci wajahnya. Maka ini semuanya tertolak. Karena kaifiyah cara yang kamu lakukan dalam wudu'mu tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kelima, kita sebutkan tadi, harus sesuai dengan zamannya. Taib. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah ibadah yang disyariatkan, tetapi zamannya itu tidak ya seperti yang telah ditentukan dalam syariat, maka amalnya nggak tertolak. Ini haji sekarang menunggu sampai 30 tahun, sampai 50 tahun, sampai 60 tahun. Ya, apalagi misalnya uangnya ditabung, dibungakan, diribakan, dan lain sebagainya, banyak mudarat yang terjadi. Ya sudah. Ya kita akan usulkan dan kita sarankan untuk kita buat haji, ya untuk mencicil jamaah yang terlalu banyak, ya kita buat haji itu dalam setahun 6 kali. 6 kali dibuat haji 6 tahun. Ya, jadi 2 bulan sekali haji, 2 bulan sekali haji, 2 bulan sekali haji, 2 bulan sekali haji. Ya, boleh atau enggak boleh?
Nggak boleh. Nggak dibenarkan. Walaupun tujuannya baik, tujuannya bagus. Karena haji itu telah disyariatkan bulan-bulannya dan dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah mabit di Mina, dan kemudian mereka bertolak ke Arafah di tanggal 9, kemudian setelah matahari tenggelam di tanggal 9 Dzulhijjah mereka bertolak ke Muzdalifah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah di malam tanggal 10, dan kemudian di pagi tanggal 10 mereka bertolak, apakah bertolak ke Ka'bah untuk tawaf dan sa'i, ataukah mereka bertolak ke Jamarat untuk melempar jumrah. Iya. Nah, ketika seseorang melakukan di luar bulan ini, maka hajinya tertolak. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zaman yang dilakukan adalah zaman yang berbeda. Atau juga misalnya, ya sudah, itu kita lakukan di bulan yang sama, di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah. Cuman tanggalnya aja geser sedikit. Jadi, kalau jamaah haji sekarang menampung misalnya 4 juta orang, nah kita bisa buat 3 kelompok sehingga bisa menampung 12 juta orang. Jadi 4 juta yang pertama dimulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Kemudian selesai sampai gelombang pertama, 4 juta kedua kita mulai dari tanggal 15 dan seterusnya. Kemudian selesai gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga kita mulai dari tanggal, ya misalnya tanggal 22 Dzulhijjah sampai selesai. Ya masih di bulan Dzulhijjah, nggak keluar dari bulan Dzulhijjah. Ya sehingga ini bisa mengurangi dan memudahkan orang untuk berangkat haji. Nggak perlu nunggu lama-lama, apalagi yang sudah tua. Apakah boleh? Nggak boleh. Karena waktunya itu telah ditentukan oleh Nabi SAW, dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah dan diakhiri sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nggak boleh diganti-ganti di hari yang lainnya. Nah kalau seandainya hari itu nggak boleh diganti, begitu juga dengan kaifiyahnya, dengan sebabnya, dengan jumlahnya sama. Ya, karena ini satu kesatuan dari ibadah. Bisa difahami ya? Kemudian yang terakhir, seseorang melakukan sebuah ibadah yang mana ibadahnya itu harus sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau seandainya dia tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam syariat, maka amalannya tersebut tertolak. Iktikaf itu disyaratkan di masjid. Ya, tetapi dia buat iktikafnya di sekolah atau iktikafnya di rumah. Maka kita katakan iktikafnya kamu, saya lebih khusyuk di rumah, khusyuk sekali saya di rumah. Kalau di masjid itu banyak orang, kadang ngobrol, ya belum lagi masjid-masjid yang menyediakan banyak makanan. Pokoknya saya nggak fokus. Tapi kalau di rumah tuh fokus sekali, saya bisa nangis, saya bisa banyak baca Quran. Nggak sah, tetap nggak sah. Tetap nggak sah. Nggak ada nego-nego. Kenapa? Karena syariat iktikaf itu di mana tempatnya? Di masjid. Allah mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Yang engkau beriktikaf dalam keadaan engkau iktikafnya di mana? Di masjid. Demikian juga Arafah. Mina, Muzdalifah menjadi tempat haji. Ya, dan dengan tujuan yang kita sebutkan tadi mengurangi ya kepadatan di sana dan mengurangi antrian yang panjang, ya sudah setiap negara buat sendiri Arafahnya, Minanya dan Muzdalifahnya. Maka tetap kita katakan hajinya kamu tidak sah. Sebaik apapun tujuan kamu, semulia apapun niatnya kamu, ketika tempatnya yang telah dicontohi oleh Nabi SAW kau selisih, maka ditolak oleh Nabi SAW. Jadi kita bukan menjadi Tuhan buat orang lain ya. Karena ketika kita membahas hal seperti ini, memangnya kamu Tuhan tahu amalan orang ditolak? Ya, jangan jadi Tuhan buat orang lain. Jangan menjadi kunci surga, Mas, Mbak. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Allah menurunkan kepada kita hadis yang isinya itu bukan kosong. Yang isinya itu bukan nggak ada apa-apa. Ada petunjuk di situ. Di antara makna petunjuknya adalah Allah jelaskan kepada kita mana amalan diterima dan mana amalan tidak diterima. Iya, mana amalan yang sesuai dicontohi oleh Nabi dan mana amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi.
Dan Nabi telah memberikan pijakan, siapa yang seorang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, itu bukan amalan yang diterima, itu amalan tertolak. Ini bukan jadi tuan buat orang lain. Bukan pemegang kunci surga, bukan. Ya, bukan mengkafir-kafirin orang lain, enggak. Bukan menganggap ente saja masuk surga, enggak. Ya, tapi ini menyampaikan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi SAW dan apa yang telah dikaidahkan dalam agama ini kemudian disimpulkan oleh para ulama demikian dan demikian. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya kan? Dan kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita dan memudahkan kita untuk menerima kebenaran. Jadi sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita mendengar ilmu, maka ini yang pertama kali harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan dada kita bisa menerima kebenaran yang datang dari agamanya. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Izin Anda membacakan pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hal yang dilakukan pada saat seseorang meninggal, yang banyak dilakukan adalah membacakan Al-Fatihah. Seringkali kita selalu mendengar bacakan Al-Fatihah untuk fulan-fulana yang sudah meninggal. Walaupun Anda sudah menyampaikan bahwa itu tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tetap saja dilakukan. Bagaimana menyikapi hal ini, di mana datangnya dari orang terdekat seperti orang tua, keluarga dan sebagainya? Maka masih jazakumullahu khairan. Baik, para hadirin dan hadirat, yang pertama perlu kita ketahui, kita hanya sekedar menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Baik, itu tugasnya kita. Jangankan kita, Nabi SAW sebagai manusia yang paling mulia, ya, beliau tidaklah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan hidayah siapa yang Allah inginkan. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi kita cuma sekadar menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Ya. Dan kenapa kita harus menanamkan itu pada diri kita? Agar kita nggak bersuudzon kepada Allah, agar kita nggak berprasangka jelek kepada Allah. Dan kedua, agar kita menyadari kita manusia itu punya keterbatasan. Ya, kita cuma bisa menyampaikan, nggak lebih dari itu. Kemudian yang kedua, kita berdoa sama Allah agar Allah membukakan hatinya, ya, mendengar nasihat dan seterusnya. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi mendoakan kepada ibunya Abu Hurairah agar menerima Islam. Rasulullah mendoakan kepada suku Daus agar mereka menerima Islam. Rasulullah juga mendoakan Umar bin Khattab agar masuk Islam. Ya, dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan yang ketiga, kita memperbaiki akhlak kita dengan orang tua kita dan orang yang terdekat dengan kita. Sehingga dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji tersebut, para hadirin dan hadirat itu akan lebih mudah untuk mereka dengar apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum. Barakallah. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana menanggapi fenomena banyak sekali orang-orang melakukan salawat-salawat berjamaah, bahkan dilakukan kadang di dalam masjid. Lalu bagaimana dengan seringnya bersalawat terhadap sebuah niat, misal mau beli mobil, salawat di rumah, salawat dan lain-lain. Taib, bersalawat kepada Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah untuk kita berselawat kepada beliau. Dan juga datang hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan selawat. Terlebih di malam Jumat dan di hari Jumat, kita memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena datang kekhususan dari Nabi untuk memperbanyak berselawat di hari Jumat dan di malam Jumat. Nah, ketika seseorang melakukan salawatan dengan kaifiyah, yang kaifiyah itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, bahwasanya syariat itu harus sesuai dengan cara. Ketika dia melakukan sebuah ibadah yang ada asalnya dalam syariat, tetapi caranya tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Nah, demikian juga ya kebidahan-kebidahan yang lainnya. Ketika ingin berbuat sesuatu, ya salawatin dulu, ini lain sebagainya. Mana dalil dari Nabi SAW? Di mana dalilnya? Mana praktek dari sahabat Nabi SAW? Dan ternyata orang yang mengajarkan ini, itu pun ya itu dikejar-kejar oleh orang karena terlalu ya wallahu alam benar atau tidak. Cuman itu berita yang tersebar. Ya dalam pengajian-pengajiannya, dompet orang disuruh buka, disuruh sedekah, dan lain sebagainya. Maka bagaimana kita mau mengambil ilmu dari orang seperti ini? Iya. Nah, kalau seandainya apa yang dilakukan itu benar, mungkin dia yang lebih banyak, dia yang paling kaya, nggak butuh dikejar-kejar oleh orang untuk menuntut apa yang telah dilakukan olehnya. Ya, jadi seseorang itu tidak mengambil ilmu dari hanya sebatas dari orang yang tenar, orang yang banyak followersnya, ya, atau orang yang banyak subscribe-nya di YouTube-nya, tidak. Tapi ilmu itu diambil dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun yang menyampaikan adalah orang yang nggak punya subscribe, punya video di YouTube, yang like-nya cuma satu orang, yang like pun dia sendiri. Tapi kalau yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka mereka lah yang berhak untuk kita mengambil ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, terkait dengan ibadah haji dan umrah, ada beberapa Ustaz salaf juga yang menyampaikan bahwa seorang wanita bila tidak ada mahram, maka walaupun dia memiliki harta yang cukup untuk dirinya sendiri, walaupun itu haji pertama atau umrah pertama, maka dianggap tidak mampu karena tidak memiliki mahram. Sedangkan Ustaz yang lain menyatakan bahwa kalau itu adalah haji pertama dan umrah pertama dan wanita itu memiliki harta, apalagi terkait dengan haji yang merupakan seorang wanita, maka diperbolehkan. Begitupun dengan haji sunnah dan umrah sunnah. Bagaimana Anda harus menyikapi ini Ustaz? Anda sangat ingin berangkat haji dan umrah, dan alhamdulillah ada rezeki untuk diri Anda Allah berikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, wa anti jazakallahu khairan. Tapi permasalahan inilah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Taib, ada sebagian ulama yang mereka memahami hadis secara dohir, ya seorang wanita yang mereka berpergian ya tanpa ada mahram akan dilaknat demikian dan demikian. Dan sebagian para ulama yang lainnya, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mengatakan bahwasanya sebuah hukum itu kembali kepada ilahnya. Apa ilahnya perempuan ketika berpergian itu harus ada mahramnya, maka ilahnya di sini adalah sesuatu yang bisa melindunginya dari fitnah atau hal lain sebagainya. Nah, ketika ada sesuatu yang bisa melindungi perempuan tersebut tanpa ada walinya atau tanpa mahramnya dengan wanita-wanita yang lainnya, ya, atau orang yang amanah, ya, dia pergi misalnya ada seseorang, dia pergi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan kemudian ada perempuan yang dia tidak mahram ikut, dan orang ini amanah untuk menjaga wanita tersebut, maka itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan fungsinya itu sama seperti fungsinya mahram. Taib. Dan sehingga dengan ini beliau atau ulama-ulama yang bersejalan dengan jalan tersebut membolehkan wanita berpergian ya tanpa
mahram dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Ya, dia pergi dengan orang-orang yang amanah, yang dia selamat daripada fitnah dan sebagainya. Kemudian di antara juga dalil yang digunakan oleh para ulama, istri-istri Nabi SAW pada saat itu mereka berhaji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan tidak disebutkan tidak disebutkan wali yang menemani mereka pada saat itu. Sehingga dengan ini para ulama mengatakan bolehnya wanita yang pergi haji tanpa adanya mahram. Ya, ini adalah perkara khilaf di kalangan para ulama. Kita nggak boleh menuduh ketika ada sebagian ustadz yang mereka berfatwa menyampaikan ilmu seperti yang ternukilkan dari sebagian ulama membolehkan kita mengatakan ustadz ini bermudah-mudahan. Nggak bisa. Karena ini sesuatu yang ada dalilnya. Yang boleh kita lakukan adalah kita menguatkan ucapan kita. Ucapan saya adalah demikian, yang saya yakini demikian. Dalilnya demikian. Dan dalil fulan adalah lemah dan lain sebagainya. Silakan, nggak ada masalah. Kita berhujjah dari sisi ilmiah. Tapi kita menganggap orang tersebut bermudah-mudahan dan orang itu misalnya manhajnya lemah, maka ini adalah kita ingin mencari pahala untuk mendapatkan ilmu, tapi kita berdosa menjatuhkan orang lain. Bisa difahami ya, walaupun keluar daripada khilaf para hadirin hadirat ada mahram, maka itu akan tetap lebih baik. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, dalil-dalilnya itu yang saya sampaikan tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ustadz masih menyambung terkait safar. Bagaimana kalau safarnya ini dari rumah berangkat bersama mahram, tapi di perjalanan terpisah dengan dua pesawat yang berbeda? Karena di keluarga kami memiliki keyakinan kalau semua berangkat dengan satu pesawat yang sama, lalu kemudian pada rawat terjadi kecelakaan, semua meninggal. Maka menjadikan kami berpisah-pisah. Bagaimana, apakah itu terhitung tetap berangkat dengan mahram atau tidak, Ustaz? Dan masih terkait dengan safar, Ustaz, bagaimana bila safar dengan mahram, apakah berlaku jika mudik atau safar ke kota-kota selain ibadah, misalnya pergi mengantar ibu pulang ke kampungnya dan lain-lain? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat, kita perlu menyadari bahwasanya yang namanya kematian itu ya tidak akan dimajukan dan juga tidak akan dimundurkan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, ketika telah datang kepadamu ajal, maka ajal itu tidak dimajukan dan tidak dimundurkan. Ya, bedanya kita pesawat dengan keluarga kita, itu tidak akan mengakhirkan kematian kita kalau hari itu adalah hari yang membuat kita meninggal. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini harus kita jauhi. Yang mengatur kematian kita bukan pesawat A dan pesawat B, tapi yang mengatur kematian kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur kematiannya kita. Terus kita pahami. Walaupun misalnya dia beda pesawat, yang Allah takdirkan misalnya mereka mati bersama, yang satu pesawatnya itu meledak, yang satu kalau dia memang mati, hari itu dia akan mati di pesawat yang nggak meledak tadi. Jadi hal yang seperti ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kematian itu tidak dimajukan dan tidak dimundurkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kematian itu akan menjemputnya walaupun dia dalam benteng yang sangat kuat dan benteng yang sangat kokoh. Jadi saya ingin konsentrasi kepada cara berpikirnya, ini harus dihilangkan jauh-jauh. Ya, cara berpikir ini harus dihilangkan jauh-jauh. Taib. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita mengambil pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi selama ada di pesawatnya yang satunya wanita-wanita atau orang-orang yang bisa amanah. Ya, tapi kalau seandainya amanahnya cuma berdua, ya nggak bisa. Misalnya gini, ada seseorang ustadz atau siapalah yang dipercaya amanah, dia pergi sendiri, kemudian dititiplah seorang perempuan dengan ustadz tersebut. Ini nggak benar seperti ini. Ya, nggak benar. Karena ini sudah berdua-duaan dalam perjalanan safar. Yang ketiga adalah syaitan. Tapi maksud saya di sini, ya, si ustadznya misalnya ada istrinya, ada anak perempuannya, rame-rame. Ya, juga ada jamaah perempuan-perempuan yang lain dengan keluarganya. Kemudian nyelip di situ satu orang perempuan tadi. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, para hadirin dan hadirat ya yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian para ulama yang mereka memang membatasi dengan hal yang bersifatnya ibadah. Dan ada sebagian ulama yang mereka tidak hanya melakukan tidak hanya membatasi ibadah, tapi perkara-perkara yang lainnya dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Namun ya diharapkan kita tidak bermudah-mudahan dalam bab seperti ini. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam bab seperti ini, walaupun misalnya ada pendapat yang mengatakan demikian, tetap dengan adanya mahram dan menemaninya itu lebih baik. Ya, kalaupun kita ingin melakukannya hal-hal yang sifatnya mendesak, hal-hal yang sifatnya memang kita tidak punya pilihan yang lain. Ya, jadi jangan misalnya udah kamu pergi aja sendiri, walaupun suaminya mungkin ada waktu, mahramnya ada waktu, mahramnya ada kesempatan, tapi karena mendengar boleh, akhirnya ya udah ini kita takutkan jatuhnya kepada bermudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Pertimbangkan beberapa hal juga ya Ustaz ya. Nah, betul. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Suami Ana belum hijrah, tetapi alhamdulillah beliau tidak melarang Ana bermanhaj salaf dan tidak pernah melarang Ana kajian-kajian. Tapi karena lingkungan beliau yang masih banyak berbuat bid'ah, jadi seringkali beliau terbawa. Contoh, beliau diberikan buku tuntunan sholat yang tidak sesuai sunnah. Adalah niatnya buku bergambar manusia dan lain-lain. Karena saya sudah sering kali ingatkan, jadi Ana lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Ana sembunyikan buku-buku tersebut. Mohon nasihat untuk Ana bagaimana harus bersikap lagi ya Ustaz. Mohon doa dari Ustaz dan jemaah. Sampai di sini semoga suami Ana dan semua keluarga mendapat hidayah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada keluarganya yang bertanya. Dan caranya ya mungkin kurang lebih seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Sebagai seorang istri, ya berusaha untuk semakin berkhidmat kepada suaminya, semakin berlemah lembut di hadapan suaminya, ya semakin ekstra dalam melayani suami. Ya mudah-mudahan dengan akhlak yang baik itu akan mudah si suami mengikuti istrinya sembari dia berdoa, sembari dia memberikan sharing ilmu kepada suaminya. Tapi jangan nanti ibu-ibu ya karena sudah berhijrah, kemudian kegiatannya pagi ngaji, siang ngaji, malam nanti ngaji lagi, setiap hari seperti itu. Maka ini hal yang nggak baik. Ya, hal yang nggak baik. Mengaji itu hal yang baik. Tapi jangan kemudian akan dipandang oleh keluarga, oleh suami dan lain sebagainya. Ini istri saya semakin katanya mengenal sunnah, kok semakin kurang dalam melayani suaminya. Maka ini salah. Jadi ibu-ibu walaupun diberikan izin oleh suami mengaji, dia atur waktunya. Ada waktu untuk mengaji, dan ada waktu untuk melayani anak-anak dan mengatur anak-anak dan melayani suaminya. Di zaman Nabi ada seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi SAW, di mana setiap dia sholat suaminya memukul dia. Akhirnya didudukkanlah dengan bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, kenapa engkau pukul istrimu ketika dia sholat? Dia berkata, wahai Rasulullah, istri saya ini setiap hari dia sholat sunnahnya panjang sekali ya Rasulullah. Sementara saya menikah dengan dia supaya saya ada teman, supaya ada teman ngobrol, supaya dia melayani saya. Tapi dia sholat terus menerus. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kamu sholat, maka pendekkanlah sholatmu. Jelas ya, sholat adalah ibadah, ngaji juga ibadah, melayani suami juga ibadah. Ya, jadi ibu-ibu harus mengatur waktu, jangan sampai karena terlalu rajin ngaji, nggak pernah di rumah, nggak pernah masak, juga nggak ngurus anak-anak, akhirnya sang suami semakin tidak respect dengan apa yang diajarkan tadi. Jadi ya hal-hal kecil tapi itu kadang berdampak besar. Ya rumah tambah bersih, ya anak-anak tambah rapi, akhlaknya semakin bagus, insya Allah. Ya suatu saat Allah akan membukakan hatinya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana terkait dengan
Bagaimana hukum berzikir menggunakan tasbih dan batu-batu? Taib, ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, apakah boleh berzikir menggunakan tasbih dan sebagainya. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjawab dibolehkan. Ya, karena itu tidak menafikan juga berzikir dengan menggunakan tangan. Taib, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang datang fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum. Amin. Ustaz, apa kafarnya saat seorang perempuan belum selesai masa iddahnya dari cerai mati suaminya dan dia safar silaturahim tidak lebih dari 3 hari tanpa mahram? Tidak boleh seorang perempuan yang dia keluar dari rumah suaminya belum selesai masa iddah, apalagi jaraknya adalah jarak safar. Nah, sebagian para ulama mereka ketika ditanya tentang apakah boleh perempuan keluar rumahnya dalam keadaan sangat-sangat genting dan sangat-sangat penting, mereka mensyaratkan boleh ketika masalah itu adalah sangat penting, tetapi dia tidak boleh menginap di luar rumah suaminya. Dia harus menginap di rumah suaminya. Apalagi jaraknya jarak safar dan lain sebagainya, maka ini hal yang nggak dibolehkan dan nggak dibenarkan. Ya, kecuali memang perkara yang sangat darurat. Ya, perkara yang sangat darurat. Ya, tapi kalau sifatnya adalah hajat atau sifatnya adalah cuman untuk penyempurnaan, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, adakah dalil yang sahih tentang sunnahnya memotong kuku, memotong rambut di hari Jumat? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mengetahui apakah ada dalil khusus yang kita dianjurkan untuk potong kuku dan potong rambut di hari Jumat. Cuman yang saya ketahui, wallahu a'lam bishawab, ya seseorang itu tidak boleh melebihi dari kurang lebih 40 hari ya dari potong kukunya. Tetapi mengkhususkan hari Jumat, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Cuman hari Jumat itu dianjurkan kita untuk bersih-bersih. Tapi kalau seandainya memang kuku kita sudah bersih dan lain sebagainya, ya apalagi mau dipotong. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu apakah ada dalil khusus motong kuku di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana malu sebenarnya menyampaikan ini, tapi Ana sudah bingung harus bagaimana. Anak-anak setiap kali ke pondok berangkat dengan mahramnya, yaitu ayahnya sendiri. Dan tentu tidak ada kecemasan karena pergi dengan ayahnya sendiri. Begitu selalu terjadi. Dan seringkali namanya seorang ibu meninggalkan anak bersama perempuan di sini bersama ayahnya tentu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi ternyata na'udzubillah min dzalik, ternyata selama ini kalau suami Ana mengatakan putri Ana, ini putri kandung Ustaz, ternyata putri Ana dibinahi oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ini terjadi sudah semenjak kelas 1 SMP Ustaz, dan sekarang putri Ana sudah kelas 2 SMA. Dan kemarin kami baru tahu putri Ana sekarang hamil. Kami panik, bagaimana putri Ana yang sekolah di pondok bisa hamil. Kami sudah berburuk sangka kepada Ustadz di sana dan sebagainya. Akhirnya Ana memaksa untuk putri Ana agar berbicara. Akhirnya putri Ana mengakui bahwa selama ini ayah kandungnya lah yang sering menzinahinya selama perjalanan ke pondok, dan mereka menetap bermalam di hotel Ustadz. Ana sangat malu dan terpukul. Bagaimana mengatasi ini? Suami Ana sudah Ana maki-maki karena justru seorang ayah yang memakan anaknya sendiri. Belum ada yang tahu terkait ini Ustaz. Mohon bantuannya, Ana harus bagaimana? Apa mungkin digugurkan? Dan suami Ana sudah mengaku khilaf, tapi ini terjadi sudah berkali-kali. Mohon nasihat Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Ini adalah dampak, ya, di antara dampak-dampak yang jelek dari HP, dari mudahnya akses kepada hal-hal yang mengantarkan seseorang kepada dosa. Ya, ini adalah sebuah
hal yang sangat-sangat apa ya, ya mohon maaf, saya sendiri mendengarnya saya sangat berat ya, apalagi kepada orang yang mengalami kondisi seperti ini naudzubillah. Ya, berzina itu sesuatu dosa di antara dosa besar, dosa di antara dosa besar. Ya, dan berzina dengan anak sendiri ini tentunya di atas itu semuanya. Yang mana seorang ayah itu menjadi mahram untuk anaknya, yang melindungi anaknya. Jadi kenapa kok bisa dia punya syahwat kepada anaknya, ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang naudzubillah. Ya, dan seseorang bisa terkena dengan fitnah itu siapa saja dan kapan saja. Maka dengan kondisi seperti ini kita mesti khawatir, kita mesti takut, kita mesti minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala bentuk fitnah, dan itu doa harus sering-sering kita meminta. Ya, karena ini sesuatu perkara yang sangat aneh. Ada seorang ayah yang dia berzina dengan anaknya sendiri, naudzubillah. Ya, dan anaknya itu sekolahnya di pesantren lagi. Ya, ini orang tua yang apa yang mau saya katakan ya. Betul, manusia itu terjatuh dalam kesalahan, tapi ini sesuatu yang naudzubillah. Ya, perkara yang sangat kotor. Perkara yang besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk dia bertobat kepada Allah. Ya, dan si anak tersebut, ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan kalau seandainya dia belum 4 bulan, masih segumpal daging, masih belum ditiup ruhnya, maka ini perkara khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia sudah ditiupkan ruh, maka haram ya untuk digugurkan. Ya, sepakat para ulama haram untuk digugurkan. Kecuali ya kalau seandainya akan memudaratkan si ibu. Ya, akan memudaratkan si ibu dan nyawa si ibu akan meninggal. Tapi kalau memang kondisinya normal, ya setiap perbuatan itu harus ada yang harus dia pertanggungjawabkan. Naudzubillah. Ya, ini sesuatu yang nggak masuk akal, nggak logis. Seorang kakek, ya seorang ayah melahirkan ya cucunya sendiri. Ya, seorang ayah melahirkan cucunya sendiri dari anaknya. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal ini. Tapi begitulah kondisi dan keadaan fitnah di zaman sekarang. Ya, seseorang harus banyak beristighfar dan banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tidak mampu berbicara kecuali hanya apa yang saya bisa sampaikan tadi. Barakallahu fiik. Ada tambahan dari penanya bahwa usia kandungnya sekarang sudah di atas 5 bulan, Ustaz. Karena selama ini anaknya menutupi, tapi sudah tidak, semakin terlihat kandungannya. Allah musta'an. Nah, kalau sudah 5 bulan tidak boleh, seperti kita sebutkan tadi. La haula wala quwata illa billah. Jadi berarti tentunya kekhawatiran incest ya Ustaz ya. Iya, nah. Jadi cacat dan sebagainya. Nah, begitulah kondisinya. Ya. Kemana menanyakannya Ustaz? Menanyakan apa ini? Memang harus digugurkan dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau dari fatwa dari fatwa yang saya dapatkan dari para ulama, kalau sudah di atas 4 bulan sudah ditiup ruh, maka tidak boleh untuk digugurkan. Cuman bagaimana dengan kasus yang mana anak itu adalah dari ayahnya sendiri, ya mungkin coba kita tanya atau kita lihat fatwanya para ulama, atau mungkin kalau ibu-ibu punya akses ke Ustadz Firanda, ya ke Ustadz Musyafa, ya hafizahumullah, mungkin bisa ditanya ke mereka karena mereka memang takhasus. Ya, apalagi Ustadz Musyafa, beliau takhasus dalam bab-bab seperti ini, mungkin beliau punya gambaran tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Akuan izin bertanya terkait pertanyaan penanya sebelumnya. Lantas apakah sang anak masih berkewajiban untuk berbakti
terhadap bapaknya yang telah menzinahi. Penjelasannya. Yang jelas ini si bapak adalah orang yang menyelisih daripada dalil dan menyelisih dari akal sehat dan menyelisih daripada segala hal. Dia telah selisihi perbuatan dia tersebut. Dari kaidah yang lain dari Nabi SAW, Nabi SAW ketika ditanya ada ayah dan ibu yang menzaliminya, apakah dia tetap berbuat baik? Kata Nabi, iya, dia tetap berbuat baik walaupun dia telah dizalimi oleh ibu dan ayahnya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, para hadirin dan hadirat, berbuat baik tidak mesti harus bersama. Nah, si bapak ini harus dipisah dengan anaknya. Ya, dia berpisah dengan anaknya karena zina ini. Maka dalam hukum Islam, orang yang berzina yang sudah menikah terus dirajam. Ya, karena itu yang bisa menghentikan perbuatannya tersebut mati. Ya, dan kalau dia belum menikah, maka dia harus diasingkan selama 1 tahun. Ya, supaya dia tidak teringat dengan kondisi-kondisi dia berzina di tempat tersebut. Ya, maka dengan kondisi seperti ini si anak jangan dikumpulkan lagi dengan si ayahnya. Ya, maka syahwat-syahwat yang dia berbuat zina itu dia akan terulang kembali teringat. Ya, jadi banyak konsekuensinya. Banyak hal-hal yang serempet-serempet yang ya itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang menghancurkan banyak sendi-sendi kehidupan manusia. Jadi satu dosa itu menghancurkan banyak perkara-perkara di balik itu semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan bagi jemaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilakan. Silakan mengangkat tangan. Dan sedikit tambahan, mungkin yang bertanya ya bisa dikomunikasikan dengan Ustaz Musyafa. Mungkin apakah dengan kondisi seperti ini dia masih menerima itu sebagai suaminya, ya, ataukah dia bercerai? Ya, mungkin bisa dikomunikasikan atau didiskusikan dengan Ustaz Dr. Musyafa tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, baik. Karena miris sekali mendengar pertanyaan tadi. Ternyata ini pun terjadi kepada putri Ana. Hanya ini bukan dengan ayahnya, tapi kakak kandungnya. Dan ya, ini yang terjadi adalah antara adik dan kakak. Jadi sama kakaknya ini selalu mengantarkan adiknya ke pesantren karena kami punya 1 anak laki dan 4 anak perempuan. Jadi kakaknya ini selalu mengantarkan adik-adiknya kalau safar, dan ternyata tidak hanya 1 adiknya, tapi 3 adiknya disinahi dan semua diancam untuk tidak berkata. Ada kami orang tuanya, ya Allah, kenapa jadi seperti ini ya Ustaz? Padahal kami menanamkan akidah tauhid dan muraqabah, rasa diawasi Allah dan rasa takut itu sejak kecil. Benar kata Ustaz bahwa pengaruh dari penggunaan HP, medsos itu sangat besar. Padahal anak kami termasuk anak yang introvert, tidak banyak bergaul keluar, tapi ternyata dosa yang sangat besar. Beliau sudah bertaubat, tapi saya sulit memaafkannya Ustaz. Begitu pula adik-adiknya mengalami trauma yang luar biasa. Mohon nasihatnya untuk kami Ustaz sebagai orang tua, dan apakah kami masih bisa mempercayai anak kami untuk menjadi mahram untuk adik-adiknya berikutnya? Jazakumullah khairan. Ya, tidak ada yang bisa kita minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya di dalam syariat Islam seperti kita ketahui, ya Allah telah menjadikan ya dalam keluarga itu sebagai mahram untuk dia menemani keluarganya. Itu kan sesuatu yang memang Allah tidak menjadikan nafsu pada diri seseorang, kecuali memang syaitan yang telah mengelabuinya dan tontonan-tontonan yang nggak baik dia tonton. Ya, akhirnya dia tidak melampiaskan syahwatnya kecuali kepada adik-adiknya atau kepada anaknya sendiri. Ya, jadi yang harus dikontrol oleh semua orang tua hari ini yang hadir di sini, yang mendengarkan kajian ini,
Ya, ini menunjukkan kepada kita untuk mengontrol HP dan apa yang dilihat di HP ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Ya, ternyata kita nggak bisa aman orang di luar daripada keluarga kita yang menghancurkan anak-anak kita, tapi juga ternyata itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Ya, ini karena memang begitu jauhnya manusia sudah berfantasi dengan hal-hal yang pernah dilihat di media sosial ataukah di HP-nya. Naudzubillah. Ya, maka harus dipisah, harus dipisah. Ya, karena kondisinya ini dia akan bisa berulang kembali zina seperti saya sebutkan tadi. Dalam Islam itu ada rajam dan ada hukum yang harus diasingkan selama 1 tahun agar dia tidak lagi terpikir dengan kondisi-kondisi dengan zina tadi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, anak-anak laki-laki bekerja di Amerika, jadi mengambil bidang perhotelan. Selama ini suami anak seringkali menunjukkan minum khamar di depan putra anak, walaupun itu sedikit. Dan begitu pada saat penerbangan ke Amerika, beliau meminum khamar meminta kepada pramugari. Saya sebagai istri sudah menegurnya, tapi dimarahi. Dan saya bilang kepada anak saya, jangan dicontoh ya apa yang bapakmu buat. Kata anak saya, tidak, Ma, saya tahu kok itu haram. Dan ternyata berjalan 1 tahun, tiap 6 bulan anak datang ke menengok anak ke Amerika, terlihat baik saja. Tapi baru kemarin anak datang, anak melihat begitu banyak alkohol di apartemennya. Dan ternyata anak-anak sekarang kecanduan. Anak sangat pukul Ustaz dan meminta agar anak-anak pulang ke Indonesia, tapi dia tidak mau dan malah memaki anak dan menyuruh saya pulang. Apakah dalam hal ini suami saya akan menanggung dosa jariah? Dan apakah saya sebagai ibu sudah gagal mendidik anak saya? Ustaz, terima kasih. Ya, jelas si bapak dia telah mendidik anak, dia telah mengajarkan anaknya hal yang tidak baik. Ya, dan itu akan menjadi jariah untuknya, dan itu adalah malapetaka yang akan dia tanggung di dunia dan di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kaidahnya anak akan melihat apa yang dibuat oleh bapak itu yang baik dan apa yang tidak dibuat oleh bapak. Apa yang dilakukan oleh bapak itu hal yang baik dan ditinggalkan oleh bapak itu adalah hal yang tidak baik. Itu yang ada di pikiran anak-anak. Ya, itu di pikiran anak-anak, maka orang tua itu harus menjadi contoh yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Ketika dia menginginkan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, apalagi dia mencontohkan anaknya itu ya minum khamar, ya maka ya ini dosa yang akan dia tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Dan khamar itu tidak akan membawa kebaikan. Di antara bentuk kebaikannya mungkin si ibu dan si anak tadi berkomunikasi dengan baik, berhubungan dengan baik, tapi ketika dia sudah kecanduan khamar, dia tega untuk mengusir ibunya, ya, dan memarah-marahi ibunya. Inilah dampak jelek daripada khamar itu sendiri. Ya, adapun si ibu ketika dia sudah mendidik anaknya dan lain sebagainya, maka hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, setidaknya dia sudah melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah ketika dia sudah berusaha untuk mendidik anaknya. Tinggal dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada putranya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Satu pertanyaan terakhir. Ustaz, wanita adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Terkadang hal ini selalu jadi tameng bagi para ayah bahwa wanita adalah pendidik, dia harus banyak di rumah, dia mendidik anak-anaknya, itu benar. Dan tapi ternyata padahal sebenarnya suami adalah kepala sekolahnya. Mereka cukup merasa kan sudah menafkahi, lelah, capek. Ya kalau mau cari ilmu silahkan cari sendiri. Bagaimana menasihati bahwa di ayat Quran, bahkan di ayat Quran lebih banyak perintah bahwa seorang ayah interaksi kepada anak-anaknya daripada seorang ibu. Bagaimana menasihati para suami, Ustaz, untuk nasihatnya? Ya, seperti telah disebutkan bahwa suami itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah kepada anaknya secara nafkah finansial, tetapi suami itu harus memberikan waktu dan harus memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak-anaknya. Dan itu dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya,
beliau sampaikan kepada anaknya, ya bunai ini ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Bagaimana menurut engkau ya anakku, dari mimpi aku lihat. Ini menunjukkan adanya kedekatan dan komunikasi yang baik antara ayah dengan anak. Demikian juga Nabi Yakub alaihissalam, sebelum beliau meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, madza ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah meninggalnya aku. Ya, ada komunikasi yang baik antara ayah dan ibu dan anak. Ini akan memberikan efek yang luar biasa kepada perkembangan anak tersebut. Dan silakan ibu-ibu buat penelitian seorang anak yang walaupun dimasukkan ke pesantren, tetapi tidak ada sentuhan dari orang tuanya, tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Terkadang anak yang di luar pesantren, yang dia punya perhatian khusus ibu dan ayahnya, menjadikan waktu yang terpenting untuk anak dan dengan anaknya, maka terkadang saya bukan menjelekkan pesantren ya, tetapi saya bukan orang pesantren, tapi saya ingin menggambarkan bahwasanya perhatian seorang ibu dan ayah itu sangat penting kepada anaknya. Jadi anak-anak yang punya perhatian dari kedua orang tuanya, yang walaupun nggak masuk pesantren, terkadang kalau dibandingkan dengan yang pesantren masih baik orang yang tidak pesantren. Nah, apalagi yang dia masukkan ke pesantren, orang tuanya itu punya perhatian yang sangat luar besar kepada anak-anaknya, itu akan memberikan efek yang luar biasa. Ya, maka tentunya kita cuma bisa mengingatkan, cuma kita bisa menasihati dan lain sebagainya sambil berdoa, sebagaimana kita sebutkan tadi, dan tidak lebih dari itu. Ya, kita hanya bisa menyampaikan. Ya, dan perlu diingat, ini bisa dibuat contoh-contoh. Ada orang tua yang dia sudah pensiun, ya dia sudah nggak bisa berkegiatan lagi, ternyata punya anak yang anaknya menjauh darinya. Ingat, ini contohnya. Karena nggak dekat-dekatan, karena sibuk mencari uang, sibuk mencari kerja, sibuk mencari nafkah, akhirnya anaknya meninggalkan orang tuanya di masa tua. Tapi ketika anak itu dekat dengan orang tuanya, dari masa pertumbuhannya sampai dia dewasa, dia tidak akan pernah meninggalkan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai semua pertanyaan, Ustaz. Barakallahu fiik. Rangkuman yang disampaikan. Taib para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari hal-hal yang telah kita bahas tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak cukup hanya menuntut ilmu. Ya, tidak cukup kita hanya menanamkan ilmu kepada keturunan kita, tetapi yang paling terpenting juga kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kita selalu harus minta kekuatan dari Allah. Kita harus selalu bermunajat kepadanya. Karena seseorang ketika dia mengandalkan hanya sebatas kepada ilmu, terkadang membuat ilmunya itu menggelap mata untuk dia, sehingga dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Karena ilmu tanpa taufik dari Allah tidak akan bermanfaat. Maka disinilah kita selalu berdoa kepada Allah. Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan kepada kita taufik untuk memperhatikan ilmu tersebut dan untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini, dan saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.